Radio Rasinda, Untaian Nada Penabur Kasih. Salam, selamat berjumpa kembali dengan Radio Rasinda. Sobat, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada hari ini kita kembali dari penyuluh agama Kristen Karanganyar dalam siaran Lentera Penyuluh. Saya Kiswanto bersama dengan Bapak Sunardio di sini akan bersama-sama membagi berkat Tuhan yang bertemakan jangan takut gagal. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pendengar Radio Rasinda dimanapun Anda berada, seringkali kita merasa takut apabila menghadapi hal-hal yang sebenarnya memungkinkan kita untuk berhasil, tetapi ketika kita melihat masalah, kita cenderung menjadi takut. Karena begitu melihat masalah, kita seperti melihat gunung yang tinggi, sehingga kita cenderung merasa tidak mampu. Itulah salah satu celah di mana kita menjadi takut untuk berhasil. Pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bagaimana kita bisa berhasil dapat mengalahkan rasa takut dan bisa sukses mengalahkan rasa gagal itu. Selamat pagi Bapak Nadia. Selamat pagi Bapak Kes. Iya, bagaimana kabarnya Pak? Kabar baik, luar biasa, Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, kami selalu hadir di dalam setiap kesempatan untuk membagi berkat-berkat Tuhan, dan saya percaya hari ini saudara-saudara semua dalam keadaan baik, penuh dengan berkat Tuhan. Amin. Saudara pendengar Radio Rasinda dimanapun Anda berada, baik, pada kesempatan ini saya akan berbincang-bincang dengan narasumber kita, yaitu Bapak Sunardio yang sudah siap untuk membagi berkat bagaimana bisa mengalahkan rasa takut atau rasa khawatir kita supaya kita tidak gagal. Ya. Baiklah, saya serahkan waktu sepenuhnya kepada Bapak Sunardio untuk membagi berkat Tuhan. Ya, terima kasih Bapak Kes. Waktu yang diberikan pada saya pada pagi hari ini dalam acara Lentera Penyuluh Agama Kristen Kabupaten Karanganyar, dan suatu kehormatan dan kebahagiaan tersendiri buat kami ya, boleh kembali mengudara bersama Bapak Ibu pendengar Radio Rasinda dimanapun Anda berada. Kiranya acara pada Lentera pada pagi hari ini memberkati kita semua. Baik, sebelumnya kita akan berdoa dulu, Bapak. Ya. Kita akan berdoa dulu untuk memulai renungan atau sharing pada pagi hari ini. Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, Tuhan pencipta langit dan bumi, kami bersyukur jika pagi hari ini kami boleh bersama-sama hamba-Mu Pak Kes, boleh bersama-sama membagi berkat, menyiapkan renungan pada acara pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan akan menolong kami supaya renungan atau sharing pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama menikmati, diberkati untuk menjadikan pegangan kami hidup sejalan dengan kehendak Tuhan. Dari awal hingga akhirnya acara ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sesuai tadi Bapak Kes menyampaikan bahwa topik pada pagi hari ini, Bapak Ibu pendengar Radio Rasinda dimanapun Anda berada, pada pagi hari ini ya, tema yang cukup bagus ya menurut saya, menurut kami, yaitu jangan takut gagal. Jangan takut gagal. Mengapa demikian? Jangan takut gagal. Karena kegagalan itu adalah sesuatu yang begitu tidak mengenakan.
Siapapun kita yang ada di sini, pendengar radio dimanapun Anda berada, pasti tidak akan mau mengalami namanya suatu kegagalan, termasuk kita, Pak Kris, juga saya sendiri pengennya itu ya sukses, semuanya berjalan dengan baik, tidak ada halangan. Namun memang kehidupan itu seperti roda berputar, kadang di bawah, kadang di atas, kadang di samping, di kanan, samping kiri, dan itulah kehidupan. Artinya apa? Kegagalan itu adalah sesuatu kadang-kala bahkan acap kali kita rasakan, kita alami dalam kehidupan kita. Baik itu di pekerjaan, di rumah tangga, dimanapun kita berada, terkadang itu tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, dan itu menjadikan momok tersendiri buat kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu pendengar, saudara sekalian yang kami cintai, jangan takut gagal. Mengapa? Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, firman Tuhan mengatakan supaya kita itu optimis, jangan takut gagal. Karena ketika kita takut, sebenarnya kita sedang menjatuhkan diri kita sendiri ke dalam lubang yang namanya kegagalan. Karena kita sudah berawal berasumsi, berpikir, dan sudah menyatu dengan jiwa pikiran kita gagal. Dan benar, nanti kita itu sangat mempengaruhi kehidupan kita untuk kita melangkah, gak berani, takut, dan lain-lain. Bapak Ibu, saudara pendengar yang saya kasihi, pada pagi hari ini kita akan merenungkan satu firman Tuhan di dalam Amsal 19 ayat 1 sampai yang ke-29. Itu sangat panjang kalau kita baca ya, karena waktu enggak cukup kalau kita baca semua, maka kita akan bersama-sama membaca satu ayat saja sebagai dasar renungan kita pada pagi hari ini. Amsal 19 ayat yang ke-21. Begini firman Tuhan. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Bapak Ibu pendengar Radio Rasinda dimanapun berada, yang kami kasihi, firman Tuhan, ayat firman Tuhan tadi dalam tegas mengatakan banyaklah rancangan di hati manusia. Ya, memang Pak Kris tentu banyak kan rancangan ke depan itu seperti apa, termasuk saya, pikiran saya itu banyak sekali ya, karena Tuhan sudah memberikan kita itu hati, pikiran, memang harus berkembang, harus ke depan jauh lebih baik lagi. Tapi firman Tuhan mengatakan tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Apa pengertian dalam ayat ini Bapak Ibu Saudara pendengar? Bahwa manusia boleh saja berandai-andai memikirkan segala sesuatu yang akan ke depan dia lakukan, dan mungkin itu adalah impiannya. Maka kita mendengar kita itu harus memiliki namanya cita-cita. Sejak kita sekolah SD, SMP, bahkan SMA harus pegang cita-citamu. Apa cita-citamu? Tujuannya itu supaya kita ke depan bisa hidup lebih baik lagi. Nah, tidak salah kita memiliki cita-cita, tidak salah kita memiliki impian setinggi langit, mungkin seperti itu. Memang kita harus bermimpi, harus memiliki visi misi ke depan, karena kita diberikan akal pada Tuhan, oleh Tuhan untuk ciptaannya, untuk bisa hidup lebih layak lagi, terkhusus untuk melayani Tuhan. Nah, tetapi ya, keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Jadi dalam pengertian ayat ini kita nggak bisa memaksa Tuhan. Kalau kehendak inilah yang harus jadi Tuhan, nggak bisa. Ya nggak bisa, siapapun kita harus milih Tuhan, nggak bisa. Kita ini adalah hanya ciptaan Tuhan, dan Dia adalah yang menciptakan kita. Segala sesuatu terjadi apa kehidupan kita seturut dengan kehendak Tuhan, bukan karena keinginan kita.
boleh kita berkehendak, boleh kita berdoa, boleh kita menggapai cita-cita sekeras mungkin, boleh berusaha, silakan. Tapi kita satu titik harus sadar bahwa keputusan yang terbaik itu adalah dari Tuhan. Ya, mungkin Bapak Ibu Saudara pendengar pernah mengalami, mungkin sudah sekian lama berdoa, bergumul pada sesuatu yang kita rindukan, dan kita tidak pernah mendapatkannya. Justru malah sesuatu yang tidak mengenakan terjadi kepada kita. Tetapi di ujung-ujungnya suatu kejadian itu yang mungkin menyakitkan itu, ternyata Tuhan melalui kejadian itu membentuk kita untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Mungkin selama ini kita jauh dari Tuhan, dan Tuhan memberikan teguran kepada kita, dan kita sadar, dan kita boleh kembali lagi kepada Tuhan, dan kita dipulihkan oleh Tuhan. Seperti Nabi Ayub pada waktu itu. Kurang apa Nabi Ayub itu ya? Dia orang yang soleh, orang yang benar hidupnya kepada Tuhan, tapi Tuhan memberikan sesuatu yang tidak mengenakan. Sampai si Nabi Ayub ini hampir putus asa, mengeluh kepada Tuhan. Tetapi di balik itu dia sadar bahwa semuanya dia tidak memiliki apa-apa. Dia datang tidak membawa apa-apa, dan kembali pun tidak membawa apa-apa. Dia sadar dan akhirnya dipulihkan oleh Tuhan. Dan inilah Bapak Ibu pendengar Radio Rasinda, jangan pernah kita takut dengan namanya kegagalan. Silakan kita kejar masa depan kita, pekerjaan kita, rutinitas kita, apapun kita, mungkin pelayanan kita. Mari kita kejar, kita berikan semangat. Terlebih dari itu semua, landaskan segala sesuatu itu kepada Tuhan. Sebab kehendak dan keputusannya itu hanya terletak kepada kehendaknya, bukan kehendak kita semata. Bapak Ibu Saudara pendengar Rasinda yang kami kasihi, setiap orang pasti memiliki rencana atau rancangan bagi kehidupannya di masa depan. Kita yakin ya Pak? Ya. Saya juga begitu, memiliki pasti rancangan untuk masa depan kita mau seperti apa. Karena itu berbagai upaya kita lakukan supaya segala rencana dan keinginan kita terwujud. Berusaha dan berdoa, bekerja dan berdoa. Jadi dua-duanya harus digabungkan. Jangan hanya kita berdoa saja. Kalau berdoa minta tolong Tuhan berkati saya, berkati tanaman saya, tapi nggak pernah mengupayakan, nggak pernah mencangkul sawah, nggak pernah usaha. Dari mana berkat Tuhan akan terjadi? Jadi Bapak Ibu Saudara pendengar Radio Rasinda dimanapun Anda berada, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita memiliki impian ke depan setinggi langit. Silahkan, jangan takut gagal, tapi upayakan itu dengan menyandarkan pada kehendak Tuhan saja. Bukan hanya kekuatan kita, seberapa kekuatan kita di dunia ini. Sebentar-sebentar kita masuk angin, sebentar-sebentar kita pilek dan lain-lainnya. Tapi kalau kita bersandar pada Tuhan, segala upaya daya kita kerahkan, kita lambari dengan kuasa Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita. Bapak Ibu Saudara, siapapun kita pasti tidak ingin gagal. Pasti tidak ingin gagal. Tapi kenyataannya bagaimana Bapak guys? Apakah mulus selalu? Tidak sih, kita tidak, pasti ya? akan mengalami Pasti akan mengalaminya. Tapi ini adalah kenyataan. Siapapun kita pasti tidak ingin gagal. Itu secara manusia normal. Tidak ingin. Orang yang ingin gagal itu namanya orang yang sudah tidak normal. Istilahnya dalam ajak kasarannya begitu. Tidak mau maju. Itu orang yang sudah berputus asa. Kita tidak mau gagal.
Kegagalan seringkali menjadikan momok yang sangat menakutkan bagi semua orang. Sebagai orang percaya, kita tidak perlu takut dengan kegagalan, asal kita menyerahkan segala rencana hidup kita kepada Tuhan. Ini kuncinya. Asal kita menyerahkan seluruh kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Kadangkala apa yang kita doakan tidak dijawab oleh Tuhan. Justru malah Tuhan memberikan jawaban yang lain. Itu pernah saya alami, Bapak Ibu. Saya berdoa misalnya, sudah sekian tahun saya itu bergumul menanti jawaban Tuhan, tidak pernah dijawab oleh Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan jawaban yang lain, dan itu sangat membahagiakan. Inilah jawaban Tuhan di luar masuk akal kita, tapi itulah yang terbaik bagi umatnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, Filipi 4 ayat 6 berkata demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu itu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita berserah pada Tuhan. Inilah orang-orang yang hebat, orang-orang yang menaruh harapannya, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dengan jalan seperti ini. Nggak boleh khawatir. Firman Tuhan tadi mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, garis bawah itu, tentang apapun juga. Entah itu makanan kita, kebutuhan jasmani kita, pakaian kita, atau rumah tempat tinggal kita. Kalau kita belum punya tempat tinggal, dikatakan di situ tentang apapun juga yang menyangkut kebutuhan kehidupan kita, baik jasmani maupun rohani. Tuhan sudah siapkan. Tuhan sudah sangat peduli kehidupannya, asal kita mau menyerahkan kehidupan kepada Tuhan 100%, apapun yang terjadi. Dan saya berpikir, mengapa banyak orang Kristen, yang dulu setia, kemudian sekarang tidak setia lagi, yang dulunya rajin ke gereja, sekarang tidak lagi ogah-ogahan pergi ke gereja dan menyembah Tuhan, belajar firman Tuhan. Mengapa? Jangan, karena mereka tidak menyerahkan hidupnya secara totalitas kepada Tuhan. Imannya hanya ala iman-iman, hanya ikut-ikutan, dan ini tidak boleh. Makanya terjadilah namanya ketakutan di dalam kehidupannya, kekhawatiran, takut ini, takut gagal, takut ini, dan lain-lain. Saudara-saudara pendengar Radio Rasinda yang kami cintai, yang kami sayangi dimanapun Anda berada, firman Tuhan ini mengingatkan pada diri saya dan kita semua, bahkan saudara pendengar dimanapun Anda berada, bahwa penyerahan diri kita kepada Tuhan secara totalitas itulah sebenarnya kunci jawaban kehidupan kita. Mau dibawa kemana? Mau dibawa ke dalam rancangan Tuhan atau hanya rancangan manusia? Karena rancangan manusia pada hakikatnya adalah rancangan yang sifatnya sementara, semu. Tapi rancangan Tuhan itu kekal sampai selama-lamanya. Dan itulah yang kita dambakan di sana. Kemudian Bapak Ibu saudara pendengar sekalian yang kami kasih dalam Tuhan, kami sebagai penyuluh agama Kristen Kabupaten Karanganyar, di dalam kegiatan kepenyuluhan kami harus berkeliling, mengunjungi dalam suatu kesempatan di mana kami ditugaskan oleh pemerintah sesuai dengan job-job kami. Kami berupaya di situ membangun, membina binaan kami supaya dapat bertumbuh dalam kedewasaan rohani, supaya ketika mereka dapat bertumbuh secara rohani,
kami boleh melihat mereka terus maju, tidak gampang menyerah, tidak gampang takut dalam menghadapi situasi yang mungkin terjadi dalam kehidupan mereka, sehingga mereka bisa saja tetap tersenyum sekalipun banyak tantangan dan hambatan. Mungkin pekerjaan mereka lagi sepi, mungkin ada masalah dengan keluarga. Kami ingin melihat, kita semua ingin melihat supaya anak-anak Tuhan tidak mudah goyah, tidak mudah putus asa, karena hidupnya menaruh, ditaruh penuh kepada penyerahannya kepada Tuhan, dan Tuhanlah yang akan menolong dan memberkati kita bersama. Tanpa Tuhan kita tidak bisa. Karena itu, karena kehendak Tuhanlah segala sesuatunya bisa terjadi. Kalau kita mengalir kepada rencana Tuhan dalam kehidupan itu terjadi, maka itu sungguh kita akan menikmati. Tapi kalau kita mengikuti kehendak kita, memaksakan kehendak saya harus terjadi, bukan kehendak Tuhan, maka itu sangat fatal, kehancuran, dan tidak ada damai sejahtera di situ. Itu kuncinya. Jika kita berjalan menurut kehendak sendiri atau kehendak Tuhan, dilihat dari hasilnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, pendengar radio Tasinda dimanapun Anda berada, kalau rencana dan kehendak kita selaras dengan kehendak Tuhan, pasti semuanya akan terlaksana. Sebab Allah di dalam ayat 42 ayat 2 dikatakan begini. Sebab Allah sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman Tuhan mengatakan, tidak ada rencana Tuhan yang gagal atas umatnya, atas kehidupan kita. Dan terus mengapa ada rancangan Tuhan itu kok gagal di dalam kehidupan kita? Jawabannya terletak dari diri kita sendiri. Maukah kita itu betul-betul menyerahkan pada Tuhan dan berjalan seturut kehendaknya atau tidak, atau hanya menuruti keinginan kita saja? Maka seperti inilah yang akan terjadi. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Allah kita itu Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Janjinya adalah ya dan amin. Itu harus kita imani bersama. Janjinya adalah ya dan amin, dan adalah sesuatu kebaikan buat kita. Kita pegang janji Tuhan itu. Dalam menghadapi situasi saat ini yang begitu luar biasa menurut saya, semuanya pada naik, harga-harga, pengaruh BBM seperti ini sangat mempengaruhi kehidupan kita, dan kita rasakan. Apalagi kalau sudah tanggal-tanggal 20 ke atas itu lebih, terutama yang para pedagang, wirausaha itu terasa kalau sudah tanggal-tanggal 20 ke atas itu. Seperti saya ada usaha kecil-kecilan barangkali ya di wejangan itu, kamu bisa melihat kalau sudah tanggal-tanggal 20 ke sana ke atas itu biasanya penghasilan atau masukan itu hampir separuh. Yang apalagi ditambah dengan kenaikan BBM sangat mempengaruhi kehidupan kita. Tapi sekali lagi, saudara pendengar radio Rasinda dimanapun Anda berada, sebagai anak Tuhan, ya, kami sebagai penyuluh agama Kristen Kabupaten Karanganyar menghimbau dan mengajak kepada kita semua sebagai anak Tuhan, jangan kita mundur. Semangat kita tetap menyala-nyala. Ya, semangat kita harus menyala. Jangan takut kita untuk melangkah. Selagi kita masih bisa melangkah, maka kita apapun kita kerjakan, kalau itu adalah kebaikan. Kalau mau ngaman takut, mau melangkah takut, maka kita tidak akan memperoleh sesuatu sekecil apapun yang dapat. Jadi kuncinya kita mau melangkah depan, tidak perlu takut. Gagal, coba lagi, seperti itu dulu. Kami pernah mengalaminya dalam usaha kami di wedangan itu. Ada yang pernah berkata, saya saja jualan gorengan nggak laku,
apalagi jenengan Pak, apa ya ragu? Apa yang kami lakukan? Kami tidak menghiraukan, kami mendengar memang itu. Terkadang menciutkan nyali kami untuk kami melangkah dalam usaha kecil kami. Tapi puji Tuhan sampai saat ini kami sudah bertahan hampir 4 tahun berjalan. Sedikit banyak pasti ada hambatan dan kami masih berjalan. Dan kami merasakan di dalam usaha kami itu, kami merasa bahwa Tuhan memberkatinya sehingga kami boleh untuk kehidupan kami sehari-hari. Ini adalah sesuatu yang sepele tapi ya tidak sepele, karena banyak orang yang usaha, bahkan yang berkata demikian tadi, hanya bertahan beberapa bulan, 3 bulan, 4 bulan dia sudah tutup dan tidak jualan lagi. Tapi kami puji Tuhan sampai 4 tahun sampai sekarang masih berjalan, dan itu semua tanpa Tuhan tidak mungkin terjadi. Nah saudara pendengar Radio Rasinda, tetaplah jadi orang yang bersemangat, jadilah orang yang tetap kuat di dalam kehidupan ini bersama Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara pendengar, saya kasih dalam Tuhan, ketakutan itu adalah tanda sebenarnya Bapak Ibu. Ketakutan sebenarnya tanda bahwa seseorang itu ragu-ragu dan tidak percaya akan kuasa Tuhan. Itu merupakan ciri orang yang ragu-ragu, itu adalah ciri orang yang tidak percaya akan kuasa Tuhan. Karena keraguan-raguan itu orang yang bimbang, orang yang gak pasti. Maka saya juga heran mengapa orang percaya banyak yang mengalami hal seperti itu, penuh dengan keraguan-raguan, penuh dengan ketakutan. Ketika kita sedang ragu-ragu, sedang takut, maka kita sedang melecehkan kuasa Tuhan. Kita mengingini Tuhan yang dahsyat, mengingini Tuhan yang luar biasa. Dia pencipta kita. Mengapa kita harus berjalan dengan sendirinya? Maka ya ini tadi, ketakutan, kegelisahan dalam hidup ini. Beda dengan orang yang menaruh harapan pada kekhawatiran, ketakutan itu sirna. Sekalipun saya sendiri juga mengalami, terkadang kita lemah, baik jasmani, kadang rohani kita agak turun. Makanya seperti HP ini harus setiap saat dicas, hampir habis seterusnya baterainya dicas lagi. Sebenarnya kehidupan rohani kita seperti itu, dicas terus pada Tuhan. Ya, Tuhan itu pokoknya dan kita adalah rantingnya. Kalau rantingnya itu lepas dari pokoknya, maka tidak ada gunanya. Makanya kerohanian kita itu harus dicas dengan apa? Dengan kita rajin beribadah, membaca firman Tuhan. Kita rajin berdoa kepada Tuhan dalam persekutuan-persekutuan dimanapun kita ada. Monggo kita kerahkan. Karena tanpa itu kita sangat lemah dalam kehidupan kita. Sekali lagi, ketakutan itu adalah tanda bahwa seseorang itu ragu dan tidak percaya lagi kepada kuasa Tuhan. Mengapa bisa terjadi? Ya karena melihat situasi tadi menakutkan. Karena melihat keadaan kenyataan yang ada di depannya sulit, secara akal tidak bisa ditanggulanginya. Dia sampai lupa bahwa ada kuasa Tuhan yang tidak terbatas, sekalipun tidak kelihatan. Terkadang kita lupa. Mungkin juga Pak Pis pernah mengalami, saya juga pernah mengalami. Sampai kita itu pusing, udah pusing. Kadang-kadang ya karena kita stres, karena memikirkan sesuatu yang membuat kita takut lagi, khawatir. Piye begitu ya. Sebenarnya kalau kita pas seperti itu, ya kita sadar memang kita itu manusia nggak sempurna. Pasti setiap orang mengalaminya. Tapi dalam ketidakmampuan itu kita harus kembali lagi diingatkan oleh Tuhan, oleh kuasa Roh Kudus bahwa ada Tuhan yang siap menolong kamu. Ada kuasa yang jauh lebih besar dari kuasa di dunia. Mengapa kamu gelisah?
Roh Kudus ingatkan kita. Dan kita dibangkitkan kembali, semangat lagi. Itulah kehidupan indahnya dalam Tuhan. Ada Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita. Ketika kita lemah, Dia kuatkan kita. Ketakutan adalah siasat iblis. Kalau itu adalah suatu kebaikan untuk kehidupan kita dan selaras dengan Tuhan, maka jangan kita ragu untuk melangkah. Anak-anak Tuhan jangan lembek. Anak-anak Tuhan jangan kita mudah putus asa. Hadapi kehidupan ini dengan semangat. Saya khususnya ya melayani anak-anak yang berkebutuhan khusus di SLB di Surakarta. Kita tahu di sana ada anak-anak yang mohon maaf ada organ-organ tubuhnya yang tidak seperti kita, mungkin ada yang kekurangan ini itu dan lain-lainnya, harus pakai kursi roda dan lain-lainnya. Tapi kami di sana bersyukur diberikan hikmat dan ketabahan, kesabaran untuk melayani anak-anak. Kami terus mendorong hidup supaya mereka ditanami dalam hati pikiran mereka untuk hidup semangat. Jangan patah semangat. Jangan lihat fisikmu seperti ini. Jangan lihat keadaanmu seperti ini. Di balik kelemahanmu, di balik kekuranganmu, Tuhan sudah memberikan kepada kamu suatu talenta, suatu kelebihan yang orang lain tidak miliki. Kami tanamkan itu semua kepada anak kami di SLB IPS sana. Dan puji Tuhan, kami melihat mereka sekalipun banyak sekali kekurangan baik fisik maupun secara mental, mereka boleh menjalani hidup mereka dengan penuh senyum, dengan penuh gembira. Nah, Bapak Ibu Saudara pendengar Radio Lasinda, kita juga begitu. Kunci hidup ini adalah sabar, semangat, dan andalkan Tuhan. Semangat, sabar, dan andalkan Tuhan. Semuanya kita serahkan pada Tuhan. Dan sesuai dengan janjinya, maka pokoknya mengalir saja. Rencana Tuhan yang terjadi atas kehidupan kita seturut dengan kehendak Tuhan. Itulah yang membahagiakan kita. Saudara pendengar Radio Lasinda dimanapun Anda berada, Yosua dan Kaleb terus dihantui oleh ketakutan, tidak akan pernah menginjakkan kakinya dan menikmati tanah perjanjian Tuhan, yaitu Kanaan. Tidak akan pernah. Seperti yang dialami oleh 10 pengintai yang lainnya. Karena itu kita harus bisa mengalahkan rasa takut itu dan mengarahkan pandangan kepada Tuhan. Kalahkan rasa takut dengan cara percaya kepada kuasa Tuhan seperti yang dilakukan Daud. Jadi kuncinya kita akan dapat mengalahkan rasa ketakutan itu hanya dengan kita percaya kepada Tuhan. Daud dalam kesaksiannya, Daud banyak masalah, pergumulan yang begitu besar, tapi dia mengatakan, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Ini yang harus kita imani dan harus kita lakukan di kehidupan kita. Aku tidak akan takut. Mengapa? Karena Tuhan di pihak kita. Karena Tuhan beserta kita. Karena Tuhan siap menolong kita. Meskipun Tuhan tidak kelihatan. Karena Dia adalah roh. Tidak kelihatan. Tetapi wujud dari pertolongannya, dari kuasanya itu yang dapat kita rasakan. Dapat kita rasakan. Ada damai sejahtera, ada ketentraman, ada kebahagiaan, ada buah-buah roh dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara pendengar Radio Lasinda yang dimanapun Anda berada yang kami kasihi di dalam Tuhan. Kalau kita sadar bahwa kita ini tidak sendiri dalam menjalani hidup ini. Ya, sekali lagi, kalau kita sadar bahwa kita ini tidak sendiri dalam menjalani hidup ini, tapi ada Tuhan yang selalu
menyertai kita dengan kuasa-Nya yang tidak terbatas itu. Nah, kita harus sadar. Nah, permasalahannya adalah kita itu kadang-kadang lupa ini, bahwa Tuhan itu sedang memperhatikan kita. Tuhan itu ada dalam kehidupan kita dengan kuasa-Nya. Kita tidak sadar, atau kita sedang melupakan bahwa Tuhan tidak tahu, kelihatan, biarin aja lah, aku berbuat seperti ini. Tuhan tidak kelihatan, tapi Dia tahu. Nah, Bapak Ibu Saudara pendengar, tapi ada Tuhan yang selalu menyertai kita dengan kuasa-Nya yang tidak terbatas itu, maka kita akan berani menghadapi apapun dalam kehidupan ini. Karena Tuhan ada kuasa yang jauh lebih besar daripada kuasa-kuasa ini. Masalah sebesar apapun yang kita alami, kalau kita mengandalkan Tuhan, itu tidak ada apa-apanya masalah itu. Pertanyaannya, mengapa kita sering jatuh bangun? Mengapa kita sering stres? Mengapa kita sering putus asa? Mengapa kita sering frustasi? Mengapa kita sering lemah dalam ikut Tuhan, dalam melayani Tuhan? Jawabannya adalah karena kita sering juga lupa ada kuasa Tuhan yang luar biasa. Ini Pak permasalahan orang Kristen, permasalahan umat Tuhan, acap kali lupa akan kuasa Tuhan. Mengapa? Karena dia sedang mengandalkan kekuatannya sendiri. Lupa kalau Tuhan itu ada. Saudara pendengar Radio Rasinda dan kita semua di sini, kami berharap supaya mari kita sadar bahwa Tuhan ada di dalam kehidupan kita, kuasa-Nya jauh lebih besar, dan harus itu kita bergantung penuh pada Tuhan. Seperti lampu ini, kalau kita nggak tancapkan ke setrum, apa bisa nyala lampu ini Bapak? Nggak bisa. Itu ibaratnya kehidupan kita. Kita itu tanpa Tuhan tidak bisa hidup. Tanpa Tuhan kita nggak bisa menjalaninya. Tapi kita lampu ini dimatikan, mati. Kalau dinyalakan cepat, hidup lagi. Begitu pula dengan kehidupan kita. Ketika kita hidup dengan bergaul penuh pada Tuhan, melekat pada Tuhan, maka sesungguhnya ada kehidupan yang membangkitkan kita dalam situasi apapun, baik senang maupun susah. Kita tetap memberikan semangat, kita diberikan kemampuan menghadapinya, dan kita menjadi orang yang menang. Penutup pada pagi hari ini dalam acara Lentera Penyuluh Agama Kristen Radio Rasinda yang kami sayangi, Bapak Ibu sekalian, dalam Yosua 1 ayat 5 berkata demikian: seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji Tuhan. Janji Tuhan apa? Jangan kita sekali lagi meninggalkan Tuhan. Tuhan sangat luar biasa. Tuhan sangat mengasihi kita dengan kuasa-Nya. Maka dengan demikian, mari kita mendekat kepada Tuhan, semakin setia kepada Tuhan, semakin setia melayani apapun bentuknya dalam pelayanan itu. Tidak harus berkhotbah di depan mimbar. Pelayanan Tuhan itu banyak hal yang dilakukan dengan hati yang melayani tentunya, bukan hanya untuk mencari ketenaran pribadi atau kehormatan dari orang lain. Melayani Tuhan totalitas dengan segala pernak-perniknya di dalam kekuasaan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Tuhan akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan dan menyertai kita, apapun yang kita lakukan, pasti Tuhan akan memberkati kita. Bapak Saudara pendengar Radio Rasinda dimanapun Anda berada, tidak ada yang perlu ditakutkan.
Amin, ya? Amin. Tidak perlu ada yang ditakutkan, sebab roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh apapun yang ada di dunia. Harapan kami bahwa kita semua bisa hidup bersama dengan Tuhan. Itulah sumber kekuatan kita dan kemenangan kita, yaitu hidup bersama dengan Tuhan. Jangan takut untuk melangkah, jangan takut untuk melakukan sesuatu yang kalau itu adalah suatu kebenaran, kebaikan, maka kita jangan takut melangkah. Karena apa? Karena Tuhan ada bersama kita. Renungan sharing pada pagi hari ini Bapak Kes, biarlah menjadi berkat untuk kita semua. Terima kasih Pak Nadio, berkat Tuhan luar biasa pagi hari ini. Baiklah para pendengar Radio Rasinda dimanapun Anda berada, kita sudah menerima kabar benih firman Tuhan dengan tema jangan takut gagal. Artinya kita tetap harus melangkah dalam kehidupan ini. Amin. Karena apa? Kita tahu Tuhan selalu menyertai hidup kita. Dan jangan mengandalkan diri sendiri, tetapi andalkanlah Tuhan. Ketika kita takut melangkah, kita punya Tuhan yang menyanggupkan kita untuk menjalani kehidupan ini dengan keberhasilan. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan selalu akan memberikan kemenangan. Terima kasih Pak Nadio untuk pagi hari ini, dan karena saya disuruh menutup doa, mari para pendengar yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama untuk mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini karena Engkau memberikan hari yang baru, kehidupan yang baru, suasana yang baru di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Engkau senantiasa mengasihi kami, memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Bahkan pada pagi hari ini Engkau mengingatkan kami untuk tetap melangkah di dalam kehidupan ini. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, kami tidak pernah akan takut, karena ketakutan itu akan dimanfaatkan oleh iblis untuk mengacau, untuk menjatuhkan kami semua. Tetapi karena kami punya Tuhan yang hidup, kami mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Mari Tuhan, Engkau menjaga kehidupan kami, menjaga setiap rencana rancangan kehidupan kami, agar kami melangkah dengan penuh percaya dalam Engkau, dan kami akan meraih keberhasilan, kemenangan di dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa pada pagi hari ini untuk semua Bapak Ibu Saudara pendengar Radio Rasinda dimanapun Anda berada. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Tuhan yang akan menguatkan kita semua. Kami percayakan seluruh kehidupan ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikian para pendengar Radio Rasinda dimanapun Anda berada, perbincangan kita dan renungan pagi bersama saya Kiswanto dan Bapak Sunardio kiranya akan memberkati kita semua, dan salam sehat, salam bahagia, sampai ketemu di acara yang selanjutnya. Tuhan memberkati kami. Radio Rasinda, untaian nada penabur kasih.